Pemirsa, musik dan nyanyian sudah menjadi bagian hidup manusia. Banyak yang menjadikan musik dan nyanyian sebagai hiburan, penghibur hati yang sedih, dan teman di kala sunyi. Bahkan, ada yang tidak bisa makan tanpa musik dan bernyanyi. Di Indonesia, masyarakat mengkonsumsi musik lokal dan impor, seperti marak berkembang musik, nyanyian, dan tarian ala Korea yang lazim disebut sebagai K-pop. Dalam Islam, musik dan nyanyian sejatinya masih menjadi kontroversi, diperbolehkan atau dilarang. Sebagian ulama menghalalkan musik, namun sebagian lagi menyatakan haram. Dari sejak zaman sahabat, itu sudah ada ulama yang mengharamkan secara mutlak, diantaranya adalah Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud. Kemudian dari kalangan-kalangan ulama berikutnya, yaitu Imam Ibnu Al-Zawji, ini mengharamkan secara mutlak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan mengenai musik dan nyanyian. Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olok. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah kepadanya dengan azab yang pedih. Quran Surat Luqman ayat 6 dan 7. Dalil mereka lagi berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda begini, liyakunna min ummati aqwamun yastahillunal hirra wal harira wal khamara wal ma'azif. Kala akan datang di tengah-tengah umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan musik-musik. Di sisi lain, perkembangan musik di Indonesia menarik untuk dicermati. Apalagi di bulan Ramadan yang kerap diwarnai kehadiran musik religi. Musik bernafas Islami ini bertujuan menguatkan iman si pendengar maupun pembuat lagu. Saya pernah tanya pada Pasya Ungu, apa perasaannya dan apa penafsiran dia tatkala dia membuatkan lagu-lagu religi. Ternyata memang tingkat pendalamannya agak beda, harus lebih dalam penafsirannya. Kemudian yang kedua, biasanya penulis lagu-lagu religi itu juga harus lebih memahami tentang segmen pasarnya, kemudian bagaimana dia mengambil beberapa bagian dari ayat suci Al-Quran misalnya. Itu makanya saya katakan, kalau memang dalam nyanyiannya itu isinya untuk menggugah, menambah keimanan seseorang, ya menggugah orang supaya dekat kepada agama, menjauhkan kemaksiatan. Selama itu memang diarahkannya ke sana, ini sebagian ulama mengatakan tadi halal, tidak menjadi masalah. Belakangan, semakin banyak pihak menentang kehadiran musik karena dilatar belakangi gaya penampilan serta lirik lagu yang semata-mata hanya mengutamakan nafsu duniawi. Pada akhirnya, musik bukan lagi sebagai penghibur, tapi sudah menjadi tontonan melalaikan dan menimbulkan dosa. Sementara itu, kreativitas seni bermusik kian hari kian berkembang. Salah satunya dengan menampilkan duet penyanyi pria dan wanita. Lalu benarkah bersatunya penyanyi pria dan wanita dalam sebuah lagu sangat tidak diperbolehkan? Jadi kalau sudah ikhtilat istilahnya dalam bahasa agama, sudah bercampur antara pria dan wanita, setidak-tidaknya itu menjadi subhat lah, yang diragukan. Dan masalah subhat ini kata Nabi sebaiknya ditinggalkan. Sejatinya, musik merupakan alunan yang sudah ada sejak zaman Nabi dahulu kala. Di zaman Nabi, pas Lebaran, Abu Bakar Siddiq masuk ke rumah Nabi. Kemudian di situ ada dua orang budak sedang bersenandung, bernyanyi-nyanyi lah begitu. Kemudian kata Abu Bakar, keluarkan dia, ini adalah bagian setan. Kata Rasulullah, setiap kaum ada keseniannya sendiri-sendiri, ini adalah hari raya. Mereka bergembira dengan nyanyian tersebut. Musik
seharusnya bisa menjadi media untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tak dapat dipungkiri betapa banyaknya musik yang mampu menghanyutkan jiwa seseorang kepada perasaan-perasaan negatif dan bisa jadi menjauhkan seseorang dari ingatannya kepada Sang Pencipta. Di era modern seperti saat ini, umat Islam sebaiknya bijak dalam menikmati musik. Apakah musik tersebut bisa membangun jiwa kita ataukah justru menyesatkan langkah kita? Demikian pemirsa episode Tahu Lebih Tahu kali ini. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita. Saksikan terus Tahu Lebih Tahu setiap pagi di saluran kesayangan Anda, Global TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.